Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saat ini saya akan menyajikan tugas modul 1.2 yang berkaitan dengan koneksi antar materi pada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikut ini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mulyadin. Unit kerja saya di SMKN 3 Kota Bima, dan saya merupakan peserta calon guru penggerak angkatan 11 kelas 37 Kota Bima. Nah, berikut ini adapun tujuan pembelajaran secara khusus, di mana calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 yang berdasarkan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya akan menggunakan refleksi model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan ke depan atau rencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan refleksi model 4P yang pertama, yaitu peristiwa. Ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan di sini. Yang pertama, yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang kedua, apa kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami? Berikut ini saya akan menjawab terkait pertanyaan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah menyajikan beberapa jawaban. Di antaranya, ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Yang berikutnya, jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Kemudian, pada pertanyaan berikutnya, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, maka jawabannya adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak yang terdiri dari 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5. Penggerak komunitas praktisi. Kemudian, jawaban selanjutnya, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang
saya pahami. Adapun jawabannya, yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, refleksi model 4P yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Kenapa? Pertama, karena saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Yang kedua, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar murid pada aspek kognitif saja, melainkan melihat pada semua aspek. Kemudian, pada refleksi model 4P yang ketiga yang berkaitan dengan pembelajaran. Di sini ada dua asumsi yang saya angkat. Yang pertama, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran yang dia ampuh. Kemudian, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya berpikir bahwa sebenarnya murid yang pertama, mereka terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, ibaratnya seekor ikan yang tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian, murid juga memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun refleksi model 4P yang keempat dan merupakan poin yang terakhir, yaitu penerapan kedepannya yang berkaitan dengan rencana. Adapun yang bisa diangkat pertanyaan di sini, yaitu apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Jawabannya, yang pertama, yaitu saya melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu berupa pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, dan teruslah untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.